Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku pengen membahas tentang gimana sih cara kita melakukan penjualan ataupun berinvestasi di Bareksa dan nanti aku juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk seputar reksadana. Nah, kalau misalnya kamu lihat saat ini aku udah memiliki portofolio di Bareksa ini sebanyak 1.043.894. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya kenapa di sini aku cuma masukin dikit, karena di Bareksa ini aku cuma iseng buat tes aja dan ini buat sekaligus nunjukin ke teman-teman cara berinvestasi di Bareksa ya. Karena kalau misalnya aku lihat dari voting, kemarin aku sempat voting di channel ini, aku tanya ke teman-teman semua, apakah platform reksadana yang paling banyak kamu gunakan? Nih kamu bisa lihat dari kira-kira sebanyak 504 jawaban, itu ada 9% menggunakan Makmur, 6% Bareksa, 11% Ajaib, dan 75% Bibit. Kalau misalnya kamu lihat paling banyak saat ini itu penggunanya adalah Bibit ya. Emang di channel ini juga biasanya yang paling banyak bertanya itu seputar Bibit. Dan yang paling dikit penggunanya surprisingly Bareksa. Padahal Bareksa itu merupakan salah satu platform reksadana yang udah bisa dibilang itu yang reksadananya pilihannya paling banyak dan juga ini salah satu platform yang paling sepuh ya kan, yang paling awal kali muncul atau yang paling tua. Nah, kalau misal kamu lihat portofolioku saat ini aku udah mengalami keuntungan sebanyak 4,39%. Kenapa bisa naik sebanyak 4,39%? Ini jawabannya adalah karena reksadana yang aku beli. Kalau kita buka ke bagian portofolio reksadana di sini, nih kamu bisa lihat reksadana yang aku beli adalah Star Stable Income Fund, dimana kalau misalnya kita buka ini, kemudian kita lihat grafiknya, nih kamu bisa lihat grafiknya itu dia selalu mengalami peningkatan seperti ini ya, men. Dari waktu ke waktu dia akan meningkat. Kalau misalnya kita tarik panjang nih, misalnya kita tarik 1 tahun, nih kamu lihat grafiknya bakal selalu meningkat. Kita tarik 3 tahun, tuh dia sama juga, dia akan selalu meningkat ya, men. Kemudian kalau kita tarik 5 tahun, ya kira-kira grafiknya akan seperti itu. Walaupun mungkin dia ada beberapa kali mengalami penurunan, tapi kalau misalnya reksadana seperti ini, kalau misalnya kamu diemin, nanti dia dalam jangka panjang tetap akan selalu naik. Karena kenapa? Karena ini merupakan reksadana pendapatan tetap. Dan kebanyakan pasti isinya adalah obligasi korporat ya, men. Kalau kita pencet informasi di sini, nih kamu bisa lihat kebanyakan adalah obligasi korporat. Kalau obligasi korporat, biasa emang pertumbuhannya lebih stabil seperti ini. Cuma kalau misalnya obligasi negara, dia pasti lebih ada naik turunnya, lebih ada volatilitas. Tapi kalau misal kamu pengen investasi buat 3 tahun plus, menurut aku nggak apa-apa kamu beli yang seperti ini, reksadana pendapat tetap. Kalau RDPT yang isinya obligasi korporat seperti ini, kamu pengen beli untuk tujuan 1 tahun, itu juga biasanya tetap akan mengalami kenaikan elemen. Jadi menurut aku pribadi nggak apa-apa. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari teman kita nih, misalnya dari Kak Tia Asri 9336, kalau nabung mendingan diinvestasi atau nabung biasa aja ya Kak? Kalau turun, bingung juga tuh, stres, sedangkan niatnya mencapai target nabung. Kemudian dari Kak User, asli sedih banget, turun drastis, mau dijual belum balik modal, enaknya gimana ya kok? Nah, kalau misalnya teman-teman pengen berinvestasi, tapi karena kamu adalah seorang yang memiliki profil resiko yang rendah, di mana kamu itu takut mengalami penurunan, kamu investasi, kamu nggak pengen turun, kamu investasi pengennya selalu naik-naik aja, ya kamu, saranku pribadi adalah kamu beli tipe-tipe reksadana seperti ini. Kamu boleh beli reksadana pendapatan tetap yang sifatnya selalu naik, yang isinya tadi aku sebut, yaitu reksadana obligasi korporat isinya, ataupun kamu beli di reksadana pasar uang. Karena kenapa? Karena reksadana pasar uang itu nggak pernah turun ya teman, itu udah pasti naik. Contohnya kalau misalnya kita buka ke reksadana di sini, kita pencet, kemudian kita pilih pasar uang. Nih, kamu bisa lihat pertumbuhan per tahunnya pasti selalu positif. Katakan kita beli aja Capital Money Market Fund ini. Kita buka aja grafiknya, nih kamu bisa lihat pertumbuhannya bakal selalu seperti ini. Dia bakal selalu lurus naik ke atas ya teman. Ini dalam 5 tahun terakhir dia juga selalu naik terus. Berikutnya, kalau misalnya kita buka Mega Dana Kas nih, kita buka di sini, kita pencet 5 tahun, atau bahkan kita pencet all juga nggak apa-apa. Tuh, lihat, dia bakal selalu mengalami penaikan seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita buka lagi, kita pencet lihat produk lainnya di sini, kemudian kita sort by yang imbal hasil tertinggi, kita pencet terapkan. Kita buka salah satu contohnya aja, misalnya Pinnacle Money Market Fund. Nih, kamu bisa lihat kinerja 5 tahunnya, nih kamu bisa lihat dia juga selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Jadi misalnya bagi teman-teman yang kamu memiliki profil resiko rendah, kamu investasi pengennya selalu untung, kamu nggak pengen rugi, ya kamu investasinya di instrumen-instrumen seperti ini. Kamu bisa beli reksadana pasar uang, nggak apa-apa kamu ambil yang return paling tinggi, yang Capital Money Market Fund 5,32% juga nggak apa-apa. Atau kalau misal kamu pengen ikutin caraku, juga bisa beli reksadana pendapat tetap. Contohnya ini, Syariah Sukuk Fund. Kalau misal kita lihat 1 tahun terakhir, dia juga selalu mengalami pertumbuhan elemen, walaupun mungkin dia nanti bakal ada drop sedikit seperti
seperti ini. Tapi dalam jangka panjang dia tetap bakal naik lagi. Nah, tapi kalau misalnya kamu beli reksadana seperti ini, kelemahannya apa? Kelemahannya ya return yang kamu dapatkan itu nggak bakal bisa tinggi-tinggi banget. Karena kamu lihat di sini returnnya paling cuma sekitar 4%, 5%, bahkan ada mungkin yang kadang cuma 3 atau 2%. Tapi kamu bisa dapat 4% itu udah oke banget. Setidaknya itu masih cukup untuk menahan inflasi aja ya, men. Tapi kalau misalnya untuk mendapatkan return yang alpha, untuk bisa mengalahkan inflasi berkali-kali lipat, itu nggak bisa ya, men. Jadi kalau misal kamu pengen mengalahkan inflasi, ya kamu harus pilih instrumen lain yang lebih beresiko. Nah, jadi gitu ya buat Kak User dan Kak Tia, semoga ini bisa membantu kamu. Kemudian di sini aku bakal coba untuk melakukan penjualan ya, men. Aku bakal tunjukin teman gimana cara melakukan penjualan. Pertama kita cek ke bagian portofolio kita, kemudian kita pencet ke bagian reksadana. Setelah itu, kan di sini aku memiliki Star Stable Income Fund, di mana aku punya unitnya itu sebanyak 556, kemudian aku nilai semula aku beli di angka 1 juta rupiah. Tapi nilai sekarang udah bertambah jadi 1.043.894. Nah, kalau misal aku pengen jual, caranya gimana? Aku tinggal pencet opsi di sini, kemudian aku tinggal pencet jual produk. Kemudian di sini dikasih notifikasi durasi pencairan itu 2-7 hari kerja bursa, hari libur itu nggak dihitung ya, men. Kemudian harga per unit yang didapat itu penjualan sebelum jam 1 akan mendapatkan harga per unit di hari yang sama. Jadi kalau misal kamu jualnya lewat jam 1, katakan jam 3, jam 4, nanti dia bakal dapatnya harga per unitnya di hari esok ya, men. Kemudian di sini juga ada biaya transfer antar bank. Jadi kalau misalnya kita bank penampung sama bank kita penarikannya beda, nanti bakal dikenakan biaya. Biayanya berapa? Biasanya biayanya 2.500 sampai 6.500 tergantung ya, men. Nah, di sini aku tinggal masukin berapa jumlah yang aku pengen jual. Katakan di sini aku pengen jual semuanya. Aku tinggal pencet ke bagian jual semua di sini. Nah, kamu bisa lihat di sini biaya penjualannya itu adalah gratis. Jadi aku nggak dikenakan biaya sama sekali. Jumlah unit yang aku jual itu adalah 556 unit ya, men. Nah, kemudian di sini aku tinggal pilih ke rekening mana aku pengen menjual reksadana ini. Aku bakal pilih ke Bank BCA aja karena ini bank penampungnya adalah BCA. Nih, kamu bisa lihat kalau misalnya aku pilih Bank Jagoku, aku jualnya dari bank penampung BCA ke Bank Jago, aku dikenakan biaya transfernya 3.500. Tapi kalau misalnya aku pilihnya BCA, aku nggak dikenakan biaya sama sekali. Jadi aku tinggal pilih rekening di sini. Kalau udah, aku tinggal pencet jual di bagian ini ya, men. Nah, kemudian di sini bakal ada konfirmasi lagi. Nih, kamu bisa lihat biaya transfernya adalah gratis, biaya penjualannya juga gratis. Kemudian aku tinggal pencet saya menyetujui di sini. Kemudian kita scroll. Setelah itu kita tinggal pilih bagian jual reksadana di sini. Kemudian masukkan PIN seperti biasa. Nah, penjualan diproses. Kalau kita kembali ke home, sekarang portofolioku harusnya udah menjadi 0 ya, men. Oh, ternyata di sini belum. Mungkin nanti sampai benar-benar produknya kejual, sampai benar-benar dana yang masuk ke rekening kita baru jadi 0. Coba kita reload lagi di sini. Nah, sekarang udah jadi 0, berarti seperti itu ya, men. Dan kalau misalnya kita ke bagian transaksi, di sini ada transaksi yang dalam proses, yaitu transaksi penjualan. Tapi karena hari ini adalah hari Minggu, jadi nanti pasti diprosesnya hari Senin. Dan mungkin dananya, kalau prediksi aku pasti masuknya bakal sekitar hari Kamis atau hari Jumat ya, men. Tapi nanti aku bakal infoin lagi di channel ini supaya teman-teman tahu kira-kira berapa lama sih proses penarikan di Bareksa ini. Nah, jadi gitu ya, men. Sebenarnya sama aja, kamu pengen menggunakan platform yang mana aja, kamu pengen menggunakan misalnya Bareksa, pengen menggunakan Ajaib, pengen menggunakan Makmur, pengen menggunakan Bibit, pengen menggunakan bahkan yang waktu itu aku gunakan Pina, aku juga pernah masukin sekitar 200-an juta, itu juga nggak masalah. Asalkan kalau misal kamu udah cek platform tersebut udah merupakan platform yang udah berlisensi OJK dan beroperasi secara resmi. Asal itu bukan platform ilegal, nggak apa-apa ya, men. Karena jujur sebenarnya sama aja. Bahkan ada juga beberapa orang yang belinya di bank-bank digital, contohnya beli di Livin, beli di Neobank, itu juga bisa. Jadi sebenarnya nggak masalah kamu belinya di mana aja. Nah, berikutnya pertanyaan terakhir yang aku jawab, aku mulai investasi dari umur berapa? Ini dari Kak User, awalnya Kak mulai investasi umur berapa? Nah, kalau misalnya aku pribadi sebenarnya udah mulai investasi itu dari sekitar umur 20, kemudian sekarang aku di umur 26, itu portofolioku udah menyentuh angka miliar. Karena sebenarnya investasi itu semakin awal kamu mulai, akan semakin bagus. Jadi kalau misal kamu nonton video ini, kamu masih usia belasan, terus kamu udah mulai, itu bakal bagus banget ya. Nanti kamu umur 25, kamu umur 30, aset kamu udah banyak banget ya, men. Karena kebiasaan yang baik ini akan bisa membantu kamu mengakumulasikan aset. Nih aku bakal tunjukin contohnya kalau misalnya kita menggunakan aplikasi financial calculator, di sini kita masukin aja ya. Contoh kamu setiap bulan kamu masukin sebanyak 20 juta rupiah. Kemudian periodnya itu kamu investasi sebanyak katakan 5 tahun. 5 tahun itu period atau month-nya itu 12 kali 5 yaitu 60 month. Kemudian katakan per tahun kamu nggak usah banyak-banyak deh. Kamu dapat
10% aja per tahun. Kemudian kita pencet calculate di sini. Nih kamu bisa lihat prinsipal yang kamu masukin 1,2 M, tapi kamu udah mendapatkan interest amount-nya 350-an juta sekian. Jadi maturity value-nya udah 1,5 M. Bayangin kamu kerja 5 tahun, kamu udah bisa ngumpulin 1 M. Dan kalau misal kamu asetnya udah sebanyak ini, menurut aku itu pertumbuhannya akan semakin eksponensial lagi. Katakan di sini dananya kita gulung terus, setiap bulan kita juga top up terus. Katakan di sini 20 tahun. 20 tahun kalau misalnya kita masukin ke period atamannya 240. Kemudian kita pencet calculate. Nih kamu bisa lihat maturity value kamu nilainya ada di angka 15 miliar ya kan. Dan itu pun kalau misalnya kamu hanya mendapatkan return 10% per tahun. Kalau misal kamu jago berinvestasi atau kamu mungkin alokasikan sebagian instrumen kamu ke yang beresiko dikit yang bisa returnnya lebih tinggi. Terus katakan seiring berjalan waktu nanti penghasilan kamu bertambah. Kamu per bulan udah bukan top up 3 juta, tapi kamu bisa top up 50 juta. Nih kamu bisa lihat nanti maturity value-nya akan semakin banyak lagi. Dan nanti di usia kamu 30-an, usia kamu 40-an, itu aset kamu udah banyak banget. Passive income kamu bahkan udah lebih besar daripada pengeluaran kamu. Itulah kenapa kamu mulai investasi lebih awal itu akan semakin baik. Aku pribadi aja di umur 20 mulai, aku masih ngerasa telat. Kalau misalnya bisa mulai umur 15 atau umur 12, itu lebih bagus lagi ya kan. Tapi kan di usia segitu mungkin masih nggak kepikiran untuk berinvestasi. Sayangnya dari kecil nggak diajarin untuk berinvestasi ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir yang aku bakal jawab, yaitu dari Kak Aldi Sau, yaitu coba dananya ditaruh Bitcoin-ku. Nah, jadi aku pribadi sebenarnya aku juga udah mulai ada portofolio Bitcoin. Ini kamu bisa lihat salah satu portoku di toko kripto, aku udah masukin sekitar 14 juta. Tapi ini angkanya masih kecil banget, bahkan ini belum nyampe 1% dari portofolioku ya kan. Nanti aku perlahan-lahan akan mulai mengakumulasikan Bitcoin karena Bitcoin akan halving dalam beberapa saat ke depan. Nanti mungkin di video berikutnya aku bakal tunjukin teman apa aja platform yang aku gunakan untuk investasi Bitcoin, kemudian juga gimana cara melakukan pembelian Bitcoin ataupun cryptocurrency lainnya teman. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, kamu subscribe dulu. Terus bagi kamu yang belum menggunakan kode referralku, kamu bisa pakai kode referral di bawah supaya kamu dapat bonus di setiap platform yang aku gunakan. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!